Sering kan baca berita sains yang kayaknya, wah keren banget, tapi kok rasanya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Nah, ternyata kadang-kadang emang beneran gak nyata. Hari ini kita bakal bongkar satu trik kotor di dunia penelitian yang namanya p-hacking. Oke, jadi gini, kuncinya itu ada di satu hal yang namanya nilai P. Gampangnya, anggap aja ini alat buat ngecek, ini beneran ada penemuan atau cuma kebetulan aja sih. Nah, kalau nilai P-nya rendah banget, biasanya di bawah 0,05, para ilmuwan langsung sorak-sorai, yes, hasil gue signifikan secara statistik. Ini tuh ibarat tiket emas buat mereka. Hasilnya bisa dipublikasiin, bisa dapat dana penelitian lagi, pokoknya sukses lah. Tapi, nah disinilah masalahnya mulai muncul. Gimana kalau permainannya bisa dicurangin? Di dunia akademis itu tekanannya gede banget loh. Ada semacam mantra publikasi atau mati. Jadi tujuannya bisa geser. Bukan lagi nyari kebenaran sejati, tapi gimana caranya dapat nilai P yang rendah itu. Pokoknya harus dapat apapun caranya. Dan selamat datang di dunia p-hacking. Anggap aja ini semacam buku contekan buat para peretas statistik. Penting nih buat dicatat, ini bukan soal malsuin data mentah-mentah ya, bukan. P-hacking itu jauh lebih licik. Ini tuh kumpulan trik-trik kecil, keputusan-keputusan yang kelihatannya ya wajar-wajar aja. Tapi kalau semua trik itu digabungin, wah hasilnya bisa melenceng jauh banget dari kenyataan. Biasanya ada 3 jurus andalan nih. Pertama, sengaja berhenti ngumpulin data pas hasilnya lagi bagus-bagusnya. Jadi, mereka ngintip terus datanya, begitu nilai P-nya nyentuh angka keramat 0,05, langsung stop, udah cukup. Ini tuh kayak kamu lempar koin berharap dapat kepala 5 kali berturut-turut. Begitu dapat, kamu langsung teriak, wah gue punya kekuatan super. Padahal ya cuma kebetulan aja. Kedua, mereka coba banyak banget tes, puluhan, ratusan, tapi yang dilaporin cuma satu yang kebetulan signifikan. Yang gagal, ya dibuang. Dan yang ketiga, ini yang paling licik nih, namanya harking. Ini singkatan dari hypothesizing after the results are known. Jadi, mereka lihat dulu datanya, nemu pola aneh yang sebenarnya acak, terus mereka bikin hipotesis seolah-olah udah nebak dari awal. Pura-pura jadi peramal gitu. Dan teman-teman, itu baru pemanasan loh. Buku contekan peretas ini tebel banget. Trik-triknya jauh lebih banyak dan lebih canggih dari yang kita kira. Dan gudang triknya ini tuh dalam banget. Ambil contoh satu lagi deh, namanya jalur bercabang atau forking paths. Bayangin kamu punya satu set data, dan ada mungkin puluhan cara buat nganalisisnya. Variabel mana yang mau dimasukin, data mana yang dianggap outlier dan dibuang. Nah, seorang p-hacker bakal nyobain semua jalur analisis itu, satu persatu, sampai nemu satu jalur yang ngasih hasil signifikan. Persis kayak punya segantungan kunci isi 100 biji buat buka satu gembok. Kamu cobain aja terus sampai ada yang nyangkut, terus kamu bilang, tuh kan, emang ini kuncinya. Padahal ya cuma untung-untungan. Trik-trik kayak gini nih yang bikin kita semua, termasuk si peneliti sendiri, ketipu sama penemuan palsu. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan cuma soal angka-angka statistik, ribet amat. Jangan salah. Dampak dari p-hacking ini benar-benar nyata dan bisa bahaya banget. Coba deh lihat contoh yang satu ini. Ini beneran serem. Ada sebuah analisis yang ngebongkar kalau ternyata banyak banget uji coba obat antidepresan yang hasilnya negatif, artinya obatnya nggak ngefek, tapi nggak pernah dipublikasiin. Diumpetin gitu aja. Jadi apa akibatnya? Dokter-dokter yang resepin obat ini kan bacanya jurnal medis. Yang mereka lihat cuma cerita-cerita suksesnya doang. Mereka jadi ngira obat ini jauh lebih manjur dari kenyataannya. Ujung-ujungnya, ini bisa berdampak langsung ke kesehatan pasien. Anda, saya, keluarga kita. Dan masalah ini tuh ada di mana-mana. Nggak cuma di satu bidang. Di psikologi ada yang namanya krisis replikasi. Banyak banget penemuan-penemuan klasik yang jadi dasar teori pas dicoba diulang sama peneliti lain, hasilnya beda, gagal. Di dunia kedokteran, wah, pedoman pengobatan buat pasien bisa aja dibuat berdasarkan data yang keliru. Terus, ilmu gizi, pernah bingung nggak sih, hari ini katanya A bagus, besok katanya A jelek. Nah, seringkali itu karena studinya di p-hack. Bahkan di dunia bisnis, perusahaan bioteknologi bisa rugi miliaran cuma gara-gara nyoba ngembangin hasil riset akademis yang ternyata zong, gak bisa diulang. Jadi, intinya apa? P-hacking itu bukan cuma masalah akademis. Ini soal pemborosan uang dan waktu yang luar biasa. Ini soal kebijakan publik yang bisa jadi salah arah dan ngerugiin kita semua. Dan yang paling parah, ini soal kepercayaan. Kepercayaan kita semua sama sains yang pelan-pelan bisa terkikis habis. Tapi, tenang dulu, ceritanya nggak berhenti di sini. Kabar baiknya, komunitas ilmiah nggak tinggal diam.
Sadar akan krisis ini, mereka mulai bersih-bersih rumah. Ada gerakan reformasi besar-besaran yang lagi berjalan, sekarang buat ngelawan balik. Nah, ini dia perubahannya. Kita lagi bergeser. Dari cara lama yang serba tertutup, rahasia-rahasiaan, dan cuma ngejar hasil yang wow aja, ke cara baru. Cara baru ini tentang transparansi, keterbukaan, fokusnya bukan ke hasil akhir, tapi ke metodenya. Metodenya bener nggak? Solid nggak? Dan yang penting, semua hasil harus dipublikasiin. Mau hasilnya positif, negatif, atau bahkan abu-abu sekalipun, semuanya harus dibuka. Terus gimana caranya? Pakai peralatan baru yang keren-keren. Contohnya ada pre-registrasi. Sebelum penelitian dimulai, penelitinya harus setor dulu rencana lengkapnya ke publik. Hipotesisnya apa, cara analisisnya gimana. Udah dikunci dari awal, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya harking. Terus ada laporan terdaftar. Ini keren banget. Jurnal ilmiah setuju nerbitin riset sebelum hasilnya ketahuan. Asal metodenya bagus. Jadi tekanan buat nyari hasil signifikan jadi hilang. Ditambah lagi gerakan data terbuka dan kode terbuka. Semua data mentahnya disebar, jadi siapapun bisa ngecek ulang kerjaan mereka. Ini benar-benar cara jitu buat mencegah kecurangan. Jadi ini semua arahnya kemana sih? Tujuannya bukan buat bikin sains jadi sempurna 100%. Itu nggak mungkin. Tujuannya adalah membangun sains yang jauh lebih bisa kita percaya. Sains yang lebih jujur, yang nggak takut buat bilang, kami belum yakin soal ini. Karena pada akhirnya, ini dia nih inti masalahnya. Akar masalahnya tuh bukan di rumus statistiknya, tapi di manusianya, di motivasi kita dan sistem tempat kita kerja. Kita bisa benerin semua rumus matematika di dunia, tapi kalau sistemnya masih maksa peneliti buat publikasi atau mati, ya masalah yang sama bakal terus muncul. Ini bukan soal angka, ini soal budaya. Makanya, tujuan akhirnya itu adalah sebuah perubahan budaya yang total. Kita butuh ekosistem baru, di mana seorang ilmuwan itu dihargai bukan karena hasilnya heboh, tapi karena pertanyaannya bagus, metodenya kuat, dan laporannya jujur dan transparan. Nggak peduli nilai P-nya berapa. Sains itu pada dasarnya punya mekanisme buat memperbaiki dirinya sendiri. Dan krisis p-hacking ini sebenarnya adalah bukti kalau proses perbaikan itu lagi jalan. Tapi proses ini nggak otomatis loh. Butuh kerja keras, butuh keberanian, butuh komitmen dari kita semua. Sains itu alat paling canggih yang kita punya buat ngertiin dunia. Tapi alat secanggih apapun harus terus dirawat dan diasah. Pertanyaannya sekarang, kita semua mau nggak ngerjain tugas itu?